untuk menjadi normal atau harus sama semacam itu nggih. Itu tidak suka, karena kliwon itu suka sak penake dhewe. Orang kliwon itu, dia itu nyentrik. Kemudian apa? Misterius ini orang kliwon. Ojo turu sore kaki, ono diwangang lang jagat nyangking pokor kencanane isine dungote tulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang tidak disukai atau sesuatu yang paling dibenci oleh weton kliwon. Kalau kemarin kita sudah bahas sesuatu yang dibenci atau tidak disukai weton wage, untuk kali ini yang kita bahas adalah sesuatu yang tidak disukai oleh weton kliwon. Menurut Primbon Jawa, weton kliwon itu dikenal dengan weton yang memiliki daya spiritual tinggi. Nah, ini tidak bisa dihindari ya. Kliwon karena cakranya ini mahkota langit. Artinya memang tempatnya wadah spiritual. Ini orang kliwon. Di samping itu, kliwon ini juga memiliki aura yang mistis. Dan kekuatan batinnya ini juga sangat tajam. Makanya tidak heran bahwa kliwon ini betul-betul suatu weton yang termasuk kalau dalam pasaran itu rojone weton. Ya, karena cakra mahkota bisa membawai semua cakra yang ada di tubuh kita. Kliwon ini di samping mempunyai intuisi yang kuat, auranya juga mistis, kemudian mata batinnya juga tajam. Kliwon ini juga selalu terhubung dengan roh leluhur. Di samping itu juga selalu bersinggungan dengan entitas alam gaib. Nah, ini hebatnya kliwon. Sehingga apa? Kliwon ini otomatis cenderung sensitif terhadap energi di sekitarnya. Dan kliwon ini tidak mudah mempercayai sesuatu itu tanpa insting batin. Adapun sesuatu yang tidak disukai atau paling dibenci weton kliwon, yang pertama adalah keramaian. Nah, sesuatu yang ramai, ya, tetapi ramainya ini palsu. Jadi penuh kepura-puraan. Kan jenengan pasti paham ini yang saya maksudkan, ya. Keramaian yang palsu, penuh kepura-puraan itu seperti apa?
Jadi sok ngomong basa-basi, sok drama-drama kayak gitu nggih. Ini Kliwon tidak suka. Karena apa? Kliwon itu sukanya ketenangan dan juga kejujuran. Karena energi mereka ini memang tidak bisa untuk berada di tengah keramaian yang penuh dengan topeng-topeng kepalsuan, ini tidak suka. Jadi sukanya Kliwon itu ya kesunyian, kemudian untuk memurnikan batin mereka. Nah ini. Kemudian yang nomor 2, sesuatu yang paling tidak disukai atau dibenci orang Kliwon, ini biasanya diperintah orang, tetapi perintahnya ini kadang-kadang tidak masuk akal. Karena orang Kliwon di samping mereka itu intuisinya tajam, ya, menggunakan perasaan atau batin, tetapi logikanya juga main orang Kliwon. Jadi kalau memerintah orang Kliwon ini harus detail. Intinya di situ ya, harus detail, dijelaskan dengan detail. Kalau tidak, Kliwon tidak mau. Dan Kliwon ini sukanya diskusi dulu, ya. Jadi detail dan sukanya diajak diskusi. Jadi jangan sampai memaksakan suatu kehendak atau perintah saja kepada Kliwon tanpa penjelasan. Tidak bakal mau orang Kliwon. Harus jelas, harus bisa dilogika. Nah itu orang Kliwon. Harus bisa dinalar. Kemudian yang nomor 3, hal-hal yang tidak disukai atau dibenci orang Kliwon, ini kalau dekat dengan orang-orang yang selalu cemas, yang berlarut-larut. Ini tidak suka. Karena apa? Kliwon ini energinya sensitif sekali. Jadi, dia bisa menangkap energi-energi yang dari sekitarnya dengan mudah. Jadi kalau ada energi yang cemas, ini kan negatif sekali. Orang Kliwon itu tidak suka. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang nomor 4, ini adalah ketidakadilan. Tapi dalam bentuk apapun ini. Jadi orang Kliwon itu tidak suka dengan ketidakadilan dalam bentuk apapun. Karena apa? Sukanya ini memanusiakan manusia orang Kliwon. Kemudian yang nomor 5, sesuatu yang paling tidak disukai atau dibenci orang Kliwon, ini adalah tekanan sosial. Untuk menjadi normal atau harus sama semacam itu, nggih. Itu tidak suka karena Kliwon itu suka sak penake dhewe. Orang Kliwon itu, dia itu nyentrik. Kemudian misterius, ini orang Kliwon. Jadi sesuatu yang monoton itu tidak suka. Harus sama semua kayak gitu, seumpama ya di sosial masyarakat itu harus begini semua. Tidak suka orang Kliwon. Karena dia itu punya identitas diri sendiri. Punya jati diri sendiri. Ini orang Kliwon. Kemudian nomor 6, sesuatu yang paling tidak disukai atau dibenci orang Kliwon, ini adalah pergaulan-pergaulan yang basa-basi. Jadi kalau ketemu orang Kliwon panjenengan, tetapi jenengan ini hanya basa-basi saja, orang Kliwon tidak bakal suka. Apalagi omongannya hanya sekedar omongan-omongan dangkal yang tidak bermakna. Orang Kliwon tidak bakal suka. Orang Kliwon itu sukanya obrolan-obrolan yang berbobot, yang penuh makna kehidupan. Nah itu orang Kliwon. Kemudian sesuatu yang tidak disukai lagi atau dibenci orang Kliwon, ini tekanan materialistis, ini juga tidak suka. Meskipun tahu nggih, orang Kliwon ini bisa sukses dalam hal materi. Tetapi cara memandangnya
untuk kebahagiaan orang Kliwon ini tidak bergantung pada kekayaan saja. Tidak hanya tergantung pada kekayaan material, tetapi jiwa. Nah, ini orang Kliwon. Jadi kekayaan jiwa ini paling penting. Kedamaian ini paling penting bagi orang Kliwon. Kemudian yang nomor 8, jadi pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Sekali mengkhianati orang Kliwon, maka dititeni sama orang Kliwon. Dan Kliwon ini sukanya apa? Intuisinya kan tajam ya orang Kliwon. Jadi tahu panjenengan mau berkhianat saja, jenengan tidak setia, entah itu dalam persahabatan, bisnis ataupun percintaan gitu, itu tahu orang Kliwon. Makanya kalau dikhianati atau tidak setia sama orang Kliwon langsung nyingkir. Kemudian yang nomor 9, sesuatu yang tidak disukai atau paling dibenci orang Kliwon, ini biasanya hubungan yang tidak asli. Artinya gini loh, hubungan pura-pura itu tidak suka, penuh drama tidak suka. Jadi suka apa adanya. Ini semacam itu, ya, orang Kliwon ini suka apa adanya. Jadi kalau panjenengan berhadapan dengan orang Kliwon kok dengan hanya apa? Palsu, hubungan palsu, sok baik gitu ya, itu tidak suka orang Kliwon. Jadi apa adanya saja, murni semacam itu. Lah, itu paling suka orang Kliwon. Jadi itu ada beberapa hal yang tidak disukai atau dibenci oleh orang weton Kliwon. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.